Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Markus pasal yang ke-6 mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan kemudian dia masih tinggal di darat untuk berdoa. Dan saudara, dari peristiwa ini di mana di tengah danau murid-murid ini mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami badai saudara. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi. Nah saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa Yesus yang memerintahkan mereka untuk menyeberangi danau. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka menyeberangi danau ada masalah, ada badai yang mereka hadapi. Ini jadi satu perenungan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini, sekalipun kita sudah mengikut Yesus, dengar saudara, dan kita mulai mengikuti perintah Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan, bukan berarti kita akan bebas dan lepas dari masalah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, dimanapun dia, dan bagaimanapun cara hidupnya, tetap pasti ada masalah. Bahkan orang-orang yang hidup di istana yang megah dan mewah pun di sana masih tetap ada masalah saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan apa yang kita pahami tentang Tuhan dalam masalah yang kita hadapi. Itu yang jauh lebih penting. Nah itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara, sehingga saudara dikuatkan
dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara menjalani hari ini, dalam melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara diteguhkan dan dikuatkan. Mungkin ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang harus saudara hadapi. Saudara tetap kuat dan saudara tetap teguh. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan di tengah danau mereka mengalami angin sakal. Dan saudara, di ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Perhatikan, bahwa kalau saudara berjalan seturut perintah Allah, mungkin ada masalah, mungkin saja ada persoalan. Dan dengar saudara, firman Allah mencatat bahwa Dia melihat ketika mereka begitu payahnya mendayung. Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Tuhan lihat kesusahan mereka, Tuhan lihat tantangan mereka, Tuhan lihat kesulitan yang mereka alami. Demikian juga hari ini, dengar saudara, bahwa Tuhan memperhatikan segala tantangan, masalah, persoalan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menanggung beban yang berat. Mungkin saat ini ada persoalan yang berat, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan melihat semua. Ketika saudara berjalan seturut perintah Allah, ketika saudara melakukan firman Allah, sekalipun di sana mungkin ada persoalan, mungkin ada tantangan, dengar, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semua. Dan kemudian saudara, dikatakan maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Yesus datang. Ketika Yesus melihat masalah persoalan hidup mereka, Yesus tidak abaikan, tapi Yesus datang kepada mereka. Hari ini saudara, Yesus datang kepada saudara. Yesus datang, Dia tahu segala masalah persoalan saudara, dan Dia datang kepada saudara. Yesus datang kepada saudara hari ini. Dia tidak mengabaikan saudara, tapi Dia mempedulikan saudara. Dia datang kepada saudara. Puji Tuhan saudara. Betapa luar biasanya hidup mentaati firman Tuhan. Betapa luar biasanya hidup menjalani perintah Tuhan. Karena ketika kita hidup menjalani perintah-perintahnya, Dia perhatikan seluruh kehidupan kita, dan Dia datang. Dia tidak mengabaikan kita saudara, tapi Dia memperhatikan, dan Dia pasti datang untuk campur tangan, untuk bekerja dan berkarya di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian di ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Jadi saat Yesus datang, mereka ketakutan, mereka terkejut melihat Yesus karena Yesus datang berjalan di atas air. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang untuk memberi ketenangan kepada murid-muridnya di tengah badai. Dia datang supaya murid-muridnya tidak ketakutan di tengah badai. Hari ini pun Yesus datang kepada setiap kita saudara. Ada masalah saudara, ada persoalan, beban saudara yang sedang menindih kehidupan saudara. Yesus datang dan Dia berkata, anakku, tenanglah, jangan takut. Yesus datang membawa ketenangan. Yesus datang memberi kedamaian kepada setiap kita. Tenanglah, jangan takut. Adakah saat ini hidup saudara sedang gundah? Adakah hidup saudara dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kecemasan? Hari ini dengar saudara, Yesus melihat segala sesuatunya dan Dia datang kepada saudara, dan Dia datang memberi ketenangan kepada setiap saudara. Dia datang, Dia peduli, dan Dia datang memberi ketenangan. Dan kemudian ayat 51 di sana dikatakan, lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Dia naik ke perahu mereka, dan saat Dia naik ke perahu mereka, angin pun seketika menjadi reda, badai pun seketika sirna. Topan yang datang, badai yang datang pun akhirnya tersingkir. Hari ini saudara, Yesus datang, Dia bawa ketenangan.
dan kemudian dia mau masuk dalam kehidupan saudara. Dia naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan kemudian dia mau menyingkirkan segala badai dari kehidupan saudara. Dia menyingkirkan segala badai. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang sanggup, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang ajaib. Badai pun taat kepada dia, saudara. Apapun masalah kita hari ini, dengar saudara, Allah kita berkuasa. Persoalan kita kecil di hadapan Tuhan. Itu terlalu gampang di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sedang berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Apakah kita sedang mentaati firman Tuhan atau tidak? Allah itu tahu segala sesuatu, saudara, dan dia mau datang memberi damai. Biarlah hari ini damainya mengalir dalam hati saudara. Dalam saudara melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, ada damai Tuhan melimpah di hati saudara. Ada sukacita Tuhan melimpah dalam hati saudara, sehingga saudara akan menjalani segala aktivitas saudara hari ini dengan maksimal. Ketika ada sukacita Tuhan, damai Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, atas segala sesuatu yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, dengar, Allah hadir di sana. Dia hadir di sana menyertai saudara, menyelesaikan segala masalah. Ada masalah berat mungkin yang sedang saudara hadapi dalam usaha pekerjaan saudara, dia hadir di sana menyelesaikan masalah itu. Ada penyakit saudara yang sedang saudara tanggung saat ini, dia hadir dalam hidup saudara menyelesaikan masalah penyakit saudara. Apapun penyakit kita, persoalan kita, beban kita hari ini, Yesus datang untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian dia berkata, ini aku, tenanglah. Biarlah saat ini damainya memenuhi hati kita, saudara. Damainya memenuhi hati kita. Dan kemudian di ayat 51 dikatakan, saudara, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Apa yang Yesus mau melalui proses ini, saudara? Yang Yesus mau adalah supaya murid-muridnya benar-benar mengenal dia. Karena dikatakan bahwa sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi Yesus mau mereka mengalami proses itu supaya mereka semakin mengenal dia. Karena sebelumnya sudah terjadi mujizat, 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti 2 ikan dengan kenyang, saudara. Dan kali ini dia suruh mereka menyeberang danau, dan di sana dia lakukan lagi mujizat supaya mereka semakin mengenal bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias itu. Saudara, yang lengkapnya, kesimpulannya yang bisa kita pelajari dari renungan kita di pagi hari ini, saudara, adalah bahwa Allah mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang melihat segala sesuatu perjuangan saudara, kesulitan saudara, masalah saudara, persoalan saudara, dan dia mau datang memberi ketenangan kepada saudara. Bahkan dia mau datang untuk melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah berjalanlah sesuai perintahnya. Sama seperti mereka, murid-murid pada waktu itu, mereka pergi menyeberangi danau oleh perintah Yesus. Jadi mereka sedang mentaati perintah Yesus. Saat mereka mentaati perintah Yesus, memang tidak selalu mulus. Ada masalah, ada persoalan, ada badai yang dihadapi. Tapi di sana Yesus tahu segala sesuatu, Yesus lihat segala sesuatu, dan kemudian dia datang untuk menyelesaikan masalah itu. Dia datang memberi ketenangan bagi mereka, dia datang untuk melakukan mujizat bagi mereka. Dan ketika itu terjadi, yang Yesus mau, saudara, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Saat Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara, biarlah setiap saudara semakin mengenal dia dan semakin mengenal dia di dalam seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Hari ini, saudara, dalam saudara menjalani segala aktivitas saudara, tetap renungkan firman Tuhan. Kuat dalam firman Tuhan, alami mujizat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan yang memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan.
sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus.
Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.